Siap. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah siap? Mati. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Masukkan cas. Siap ya? Kan cas. Bes. Dari dalam kurung ya. Wa qad yuqamu maqamal bu'di. Wa qad yuqamu maqamal bu'di. Ay fi maqamil bu'di wa huwa la yadri. Walau lam yakun min iqamatihi maqamal bu'di illa ayyukhliyaka wa ma turidu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad yuqamu lan terkadang anjen cumenengah ke sapa si murid. Wa qad yuqamu lan terkadang anjen cumenengah ke sapa si murid den cumenengah ke maqamal bu'di ing panggonan kang adoh. Ai fi maqamil bu'di tegese ing dalam panggonan kang adoh. Wa huwa halai utawi si murid iku la yadri ora ngerti sapa si murid. Dan terkadangan seorang murid itu ya, yakni orang-orang yang sedang menapaki jalan Allah, maksudnya si murid. Dan terkadang orang-orang yang sedang menapaki jalan Allah ini ditempatkan di tempat yang jauh. Maksudnya makom di sini adalah bermakna kedudukan, bermakna tingkatan, bermakna kelas. Terkadang seorang murid itu ditempatkan suatu kelas paling bawah, tetapi seorang murid ini tidak mengetahui kedudukannya, kelasnya ini kelas berapa ya. Di kelas yang sudah tinggi, tengah-tengah, atau paling rendah. Terkadang seorang murid tidak tahu. Itu begitu yang terjadi. Memang kita tahu kan makom kita, kedudukan kita sudah sampai mana? Kan belum tahu. Ya enggak? Ada yang tahu enggak? Nah, ini maksudnya wa qad yuqamu maqamal bu'di wa huwa la yadri. Terkadang seorang murid, yakni orang-orang yang menjalani ilmu tarekat ini ditempatkan di tempat yang jauh atau berada di kelas yang paling bawah. Dengan kata lainnya biar tambah jelas, tetapi si murid ini tidak tahu. Jangan masalah ini, saya pun sebagai santri, punya guru, punya kiai, merasa sudah menjadi santri yang taat, merasa menjadi santri yang nurut kepada kiai, kepada guru, tetapi tidak tahu juga posisi saya di dalam hati kiai saya, apakah termasuk menjadi santri ya? Yang ada di dalam hatinya, ditempatkan di dalam hatinya, kan nggak tahu juga. Nah, ini gambarannya seperti itu Pak Ustaz ya. Jadi ya jangan sampai kita ini menjadi orang yang kepedean, yang merasa sudah dekat dengan Allah, ya merasa ya, saya sebagai santri itu tidak pernah merasa sudah dekat dengan kiai, walaupun berusaha untuk istilahnya menjadi santri yang taat, yang patuh, ya, yang ta'zim kepada kiai, tetapi tidak pernah merasa bahwa saya adalah santri yang paling dekat dengan kiai di dalam hati saya, gitu. Supaya tidak kegeeran. Ini tasawuf ya, inilah ilmu tasawuf. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau lam yakun lan lamun ora ono
walau lam yakunan lamun ora ono iku min ikomati, ora ono iku min ikomati setengah saking ken cumenakan si murid. Walau lam yakunan senejana ora ono iku min ikomati setengah saking ken cumenakan si murid ken cumenengake maqamal buti ing panggonan kang ato apa illa ayo khaliya kagejaba yen to nyepeake. Ya ada artinya, kemarin nggak kelihatan Mesir. Pendelengin buka pamu tak pendelengin artinya apa? Nyepeake. Ya Allah, kadang begitu Pak, nggak ada. Makanya dalam Talmud Ta'alim kan apa namanya, di situ dikasih tahu. Jadi kalau ngasah-ngasahi atau menulis arti itu jangan terlalu kecil. Nanti kalau sudah tua, takutnya tulisan itu tidak kelihatan. Ada, ya, ada petunjuknya di situ. Saya sudah merasakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa malan perkara silimaturi itu kang ngarepake sapa sira. Dan terkadang seorang murid itu memang tidak ditempatkan pada tempat yang jauh. Dan terkadang seorang murid itu memang tidak ditempatkan di kelas yang paling bawah. Terkadang ada, ya, ada kalanya yang ditempatkan atau ditempatkan di kelas bawah. Ada kalanya memang yang ditempatkan di kelas yang bukan kelas bawah. Tetapi di situ masalahnya, Allah membiarkannya kepada si murid itu. Allah biarkan sesuai dengan kehendaknya, dilepas. Seperti orang diasingkan, kayak gak diurus. Seperti orang diasingkan. Gambare Allah oleh nyepeake marang sira gue bi ayu salito kelawan yentong wasaake. Bi ayu salito kelawan yentong wasaake sapa Allah nafsaka ing nafsu ira. Dan kuasa akan ngalaika ing atase siro. Contohnya, kalau Allah itu mengasingkan dirimu, jadi contohnya seorang hamba atau seorang murid yang telah diasingkan oleh Allah adalah Allah memberikan kekuasaan badan nafsu kita ini, supaya nafsu kita ini mengendalikan kita. Jelas ya? Jadi ketika nafsu kita ini menguasai, mengendalikan kita, atau dengan kata lain, hidup kita ini dikendalikan, dikuasai oleh nafsu kita. Ini adalah contoh bahwa kita sudah diasingkan oleh Allah, dibiarkan, dicampakkan. Gambarannya orang yang istilahnya diasingkan oleh Allah, ini adalah orang-orang yang hidupnya dikendalikan oleh nafsunya. Ya Allah, na'udzubillah min dzalik. Semoga kita tidak dikuasakan oleh Allah kepada nafsu kita, sehingga hidup kita sepenuhnya diatur, dikendalikan oleh nafsu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yamna'u lan nyegah sapa Allah, nyegah nusrataka ing nulungi sira, nulungi ngalehe ing atase nafas. Dan Allah tidak memberikan bantuan kepada dirimu dalam hal penguasaan nafsumu pada dirimu. Jadi contohnya seseorang atau seorang murid
atau seorang hamba yang telah diasingkan oleh Allah adalah Allah tidak mau memberikan bantuan berupa apa? Berupa pertolongannya kepada kita atas penguasaan nafsu kita pada diri kita. Ini dibiarkan, biarlah hidupnya diatur oleh nafsu. Allah tidak mau tolong. Jadi ketika seseorang itu bisa mengendalikan nafsunya, berarti orang itu sedang mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ditolong dari apa? Ditolong dari penguasa nafsu. Nafsu diambil oleh Allah. Kasihan. Dibantu oleh Allah. Jadi betul-betul la haula wala quwata illa billah. Tidak ada seseorang yang bisa menghindar dari satu kemaksiatan. Tidak ada seseorang yang mampu mengerjakan ketaatan sekecil apapun illa billahil aliyil azim, semata-mata karena pertolongan Allah yang maha luhur, maha agung. Itu harus ditanamkan di dalam hati kita. Supaya apa? Supaya ketika kita melihat orang-orang yang ahli maksiat, kita tidak memandangnya sebelah mata, ya. Kita tidak mencemooh, kita tidak merendahkan orang-orang ahli maksiat, karena sadar bahwa dia maksiat juga bukan semata-mata karena apa istilahnya kemauan kita, dia sendiri, ya. Dan supaya kita juga ketika sedang menjalankan ketaatan kepada Allah juga tidak kegeeran, tidak merasa ujub, tidak seperti saya bisa begini bisa begitu dalam ketaatan. Bismillahirrahmanirrahim. Jabe syarat lawalakana mongko yaktine ono apa zalika mungkono takhalli yukhaliyaka lakana mongko yaktine ono apa zalika mungkono yukhaliyaka. Kembali gambarnya ke situ. Ana iku khabari kana kafian yukubi. Karena kan memiliki pengamalan tarfamul isma wa tansibul khobar. Jadi lafal kafian khobarnya kan, karena makanya dinasabkan kafian nyukupi. Bismillahirrahmanirrahim. Nyukupi fil bu'di indalam adoe. Fil bu'di indalam adoe. Penguasaan nafsu kita kepada diri kita dan pencegahan pertolongan Allah terhadap penguasaan nafsu kita ini dikatakan sudah cukup apa? Sudah cukup sebagai bukti bahwa kita ini berada di dalam tempat yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di kelas paling bawah. Berada di kelas paling bawah, maqamil bu'di, dudukan, level, kelas, derajat yang jauh. Ini satu bukti ketika kita tidak bisa mengendalikan nafsu kita, hidup kita dikendalikan oleh nafsu, jauh dari pertolongan Allah untuk bisa menguasai nafsu kita, mengendalikan nafsu kita, maka ini cukup sebagai tanda atau sebagai bukti bahwa kita ini sedang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, atau dengan kata lain kita berada di kelas bawah, ya, di makom yang bawah. Kalau di sini bahasanya maqamul bu'di, satu makom atau kedudukan yang jauh. Ya Allah, ya pantas. Kalau makom kita ini jauh dari Allah Subhanahu wa taala, sulit untuk bisa hudur dalam diri, sulit untuk bisa khusyuk ketika sholat. Orang jauh dari Allah, bagaimana bisa hudur, bagaimana bisa khusyuk, ya. Tapi ketika kita sedang ngaji, saya mau menjelaskan ini takut terlalu panjang, ya, terlalu panjang, nggak kelar-kelar bahas tentang masalah niat. Nggak perlu, saya nggak bisa menyampaikan tentang hal ini dalam pengajian fikih terlalu panjang. Pada
Padahal ada kaitannya ini masalah menyangkut masalah hudurnya hati, khusyuknya kita di dalam sholat, ada kaitannya. Jadi pertanyaan yang diulang oleh banyak orang, banyak teman, bagaimana sholatku belum bisa khusyuk? Sulit untuk dijawab masjid kalau tidak diajak ikut ngaji bareng-bareng tentang hikam, sulit untuk dijelaskan. Ya, sulit untuk kalau sudah ngaji ini penjelasannya ini, kenapa kita tidak bisa hudur dalam berzikir, kenapa kita tidak bisa khusyuk di dalam sholat, sebab kita memang jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Buktinya kalau kita jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, hidup kita masih dalam penguasaan nafsu kita, masih menuruti nafsu kita. Itu sudah cukup sebagai bukti bahwa kita ini sedang jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun jadi lisan Allah tetap aja. Nah, biar orang jauh, ya, jauh hatinya, Pak. Ya, jauh. Ya Allah. Ya Allah, mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Pak. Majelis yang mulia ini, majelis zikir, majelis ta'lim, majelis sholawat, ya, semoga hati kita didekatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita mudah untuk berzikir mengingat Allah, sehingga kita mudah untuk menjalani ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, serta diberi kemudahan untuk menghindar dari kemaksiatan. Lanjut.